Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Semedi. Teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini sehingga teman-teman bisa terus menyaksikan informasi-informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, tentunya seputar obat-obatan, seputar kefarmasian, seputar kesehatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bisa berguna. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman gimana sih proses pengurusan izin praktek kesehatan, lebih spesifik ke izin praktek apoteker atau SIPA. Itu seperti apa sih prosesnya, alurnya, mulai dari awal sampai SIPA itu terbit. Jadi saksikan video ini mulai dari awal sampai nanti terakhir, jangan di skip. Oke, jadi kebetulan saya baru mengurus SIPA baru, teman-teman ya. Baru mengurus SIPA baru untuk salah satu apotek. Jadi saya mengurus SIPA baru untuk salah satu apotek, dan prosesnya otomatis berbeda dong dengan proses yang dulu pernah saya buat dengan proses yang sekarang. Proses yang sekarang, sedikit informasi kepada teman-teman bahwasanya sedikit dan lebih mudah daripada proses yang dahulu. Prosesnya lebih cepat, prosesnya lebih lebih ringkas daripada yang dulu. Kita akan sedikit review proses perizinan yang dahulu, teman-teman ya, yang masih kita memerlukan rekomendasi 1, rekomendasi 2, dan sampai SIPA kita itu terbit dan nantinya bisa dipakai untuk kita praktek di sarana kefarmasian. Nah, kalau dulu ini menurutkan berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Ini kejadian real yang saya sampaikan di lapangan. Kalau dulu pertama kita harus mengurus surat permohonan, pastinya surat permohonan yang kita tujukan ke dinas perizinan, dinas kesehatan, dan tentunya profesi kita, yaitu apoteker, Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI. Dan untuk jenjang urutannya, yang pertama itu kita harus mengurus rekomendasi dari organisasi. Yang kedua, kita juga harus mengurus rekomendasi dari sarana kesehatan di sekitar kita praktek, yaitu kita minta rekomendasi dari puskesmas terdekat. Contoh, kita praktek di kecamatan A, otomatis kita harus mengurus surat rekomendasi praktek dari puskesmas A. Setelah rekom itu terbit, rekom dari puskesmas terbit, rekom dari profesi kita terbit, kita ajukan lagi permohonan ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Jadi berkas kita tadi udah 2, teman-teman ya. Pertama, berkas permohonan rekomendasi dari puskesmas, yang kedua berkas permohonan rekomendasi dari profesi, dan yang ketiga itu lanjut ke berkas permohonan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten atau kota. Setelah rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten atau kota, setelah terbit rekomnya dari dinas kesehatan, maka kita langsung membuat permohonan baru yang kita tujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu atau DPMPTSP. Nah, setelah sampai ke dinas mereka, maka setelah itu si izin kita atau surat izin praktek apoteker itu baru bisa terbit. Itu untuk proses yang dahulu. Agak panjang ya, teman-teman. Ya, emang prosesnya seperti itu karena regulasi yang dahulu kita harus mendapatkan rekom dari layanan kesehatan setempat atau puskesmas, kita juga harus mendapatkan rekom dari organisasi, kita harus mendapatkan rekom dari dinas kesehatan, dan kita juga harus mendapatkan rekom dari setelah dinas kesehatan kita juga harus baru kita bisa membuat atau bisa dikeluarkan oleh dinas DPMTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Namun cara itu sudah dipangkas oleh aturan dan sekarang menjadi cukup mudah. Jadi untuk proses sekarang, teman-teman hanya cukup membuat surat permohonan. Nah ini, teman-teman hanya cukup buat surat permohonan atau surat pengajuan penerbitan SIPA baru
yang ditunjukkan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu. Perlu digarisbawahi bahwasannya kalau teman-teman di sini praktek mandiri atau praktek membuka usaha sendiri, mungkin buka apotek sendiri, praktek dokter sendiri, praktek perawat sendiri. Nah, ini teman-teman membutuhkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan nantinya Dinas Kesehatan akan membutuhkan surat rekomendasi, mengeluarkan surat rekomendasi yang selanjutnya bisa dilampirkan untuk mengajukan pengurusan SIP ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu. Namun, kalau teman-teman berpraktek di tempat orang atau berpraktek sebagai karyawan, contoh teman-teman saya sebagai pegawai negeri, kita di pemerintahan, atau saya berpraktek sebagai apoteker pendamping di apotek A, apotek B, maka itu tidak perlu rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Teman-teman langsung mengajukan permohonan asli ke Dinas Penanaman Modal dan Terpadu satu pintu. Itu prosesnya sangat cepat. Hanya membutuhkan waktu paling lama 3-4 hari, seminggu, 7 hari kerja paling lama. Itu surat izin praktek teman-teman itu sudah terbit. Kalau tidak ada berkas yang kurang, teman-teman cukup melengkapi berkas yang dibutuhkan, yang sudah ditetapkan melalui undang-undang terbaru dan telah di-share-kan oleh Dinas Kabupaten atau Kota. Teman-teman bisa mengajukan dan surat izin praktek profesi teman-teman bisa langsung terbit tanpa menggunakan rekomendasi layanan kesehatan, rekomendasi profesi, dan tentunya apalagi teman-teman praktek di tempat orang ya, teman-teman langsung tidak membutuhkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Mungkin ini menurut pendapat saya pribadi ada plus minusnya. Untuk plusnya, sebagai saya user itu, sebagai kita ini di lapangan ya cukup mudah, prosesnya cepat, apalagi sekarang by elektronik bisa dikirimkan by aplikasi dan proses tidak perlu menunggu lama. Namun kalau jangka buruknya atau efek sampingnya yang jangka kepanjangan, mungkin bisa jadi tenaga profesi ini tidak terpantau penyebarannya oleh organisasi profesi kita. Jadi berapa orang sih apoteker yang berpraktek di Kabupaten A? Berapa orang sih dokter yang berpraktek di Kabupaten B? Berapa orang sih perawat yang berpraktek di Kabupaten A? Itu tidak bisa menjadi terkontrol oleh organisasi profesi. Karena untuk penerbitan surat izin praktek, khususnya apoteker, sekarang tidak membutuhkan rekomendasi dari organisasi profesi itu sendiri. Jadi pribadi ini cukup mudah, cukup terbantu sebagai kami pekerja, sebagai kami user, sebagai kami nasabah lah. Namun untuk jangka panjang mungkin ini tidak bisa terkontrol untuk penyebarannya, di mana sih apoteker-apoteker yang berpraktek, siapa-siapa aja sih. Sementara kalau dulu dengan kita membutuhkan rekomendasi, tentunya organisasi tersebut bisa memantau atau melihat penyebaran seluruh apoteker yang berpraktek di kabupaten kota tersebut. Jadi ya, it's okay. Saya sangat senang, terima kasih pemerintah sudah menerapkan ini. Dan yang saya rasakan dengan perizinan terbaru ya sangat mudah. Jadi teman-teman nggak usah bingung, bingung mau gimana lagi. Apalagi teman-teman yang baru tamat ini, yang baru memberikan surat izin praktek yang pertama, teman-teman nggak usah bingung. Yang udah pasti teman-teman dapat tempat tujuan bekerja di mana, teman-teman langsung urus surat izin praktek profesi teman-teman tanpa harus membutuhkan rekomendasi dari tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Teman-teman langsung bisa membuat permohonan, langsung bisa membuat pengajuan untuk penerbitan surat izin praktek profesi langsung tanpa lama harus menunggu berbulan-bulan mungkin kan. Ini hanya 7 hari kerja langsung selesai. Mungkin terima kasih, itulah informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Tanya obat, tanya apoteker. Salam apoteker hebat.